Oke guys, kembali lagi bersama gue Hansen di Review ID. Kali ini gue kedatangan lagi raket dari Filit. Jadi di depan gue ini ada dua raket Filit, yaitu yang pertama itu raket Filit Aeromas 10 ya, atau Aeromas 10. Yang kedua ada Filit Galaxy Flare 10 ya. Nah, jadi kedua raket ini itu termasuk kategori raket yang masih amatir ya. Jadi dari harga nanti gue bakal ngomong di belakang. Mungkin kalian juga bisa tebak-tebak dulu nih harganya berapa. Tapi di depan gue ini kalau misalnya gue lihat ini tuh adalah raket-raket yang buat kalian yang baru mulai main badminton gitu ya. Tapi tunggu dulu, belum tentu ini raket tuh sejelek itu ataupun raket ini tidak bisa dipakai untuk pemain pro ya. Jadi gue udah cobain raket ini juga, nanti gue bakal bahas di belakang. Tapi sebelumnya gue mau ngomong dulu dari desain dulu mungkin dan dari spesifikasi dari raket-raket ini. Pertama-tama gue mau ngomong dulu soal desain. Nah, jadi kedua desain ini itu sebenarnya sama ya. Jadi dua raket ini itu dua raket yang namanya berbeda, tapi keduanya itu sama ya. Cuman perbedaannya itu ada di nama, dan satu itu di sini ada tulisan design for Ricky Karanda yang Aeromas 10. Satu lagi design for Angga Pratama ya. Jadi yang Galaxy 10 itu untuk design for Angga Pratama. Jadi sebenarnya cuma beda warna aja sih kalau gue lihat gitu. Jadi spesifikasinya kedua raket ini itu bener-bener plug sama kalau gue lihat. Jadi tidak ada perbedaan apapun kecuali dari desainnya. Nah, jujur kalau dari desainnya mungkin gue lebih suka yang warna biru ya. Karena menurut gue ini lebih keren. Warnanya juga lebih bagus, yaitu preferensi orang-orang beda-beda ya. Jadi kalau gue sih lebih senang yang biru ini ya. Nah, untuk spesifikasi apa sih? Nah, jadi kedua raket ini itu keduanya itu head heavy ya. 200 balance-nya itu 290 plus minus 3. Nah, jadi ini termasuk yang head heavy ya. Keduanya pun sama, balance-nya max tension itu bisa ditarik sampai 32 lbs ya. Jadi lumayan kenceng ya, tarikannya bisa lumayan kenceng. Nah, terus di sini tuh dia sudah memakai teknologi box frame. Jadi box frame itu kalau buat kalian tahu, jadi frame-nya itu teknologinya itu untuk mengurangi getaran dari si raket supaya ketika dipukul getaran yang dihasilkan itu lebih sedikit. Ya, gitu seperti high foam system sih sebenarnya. Cuman dia bagian dari bentuk frame-nya ya. Jadi ada V-frame, ada box frame, ada hexagonal frame, macam-macam gitu. Jadi kalau ini tuh dia box frame gitu. Nah, kenapa pakai box frame? Jadi kalau gua ini tuh merasa ini raket itu kan karena ini head heavy ya, keduanya head heavy ya. Ini tuh keduanya raket ini tuh untuk orang belakang. Jadi untuk gebuk ya menurut gua ya. Nah, di sini pun ada grommet, balance grommet ya. Di sini ada balance grommet kalau kalian bisa lihat ya. Yang hijau, di atas pun ada balance grommet di sini ya. Sebenarnya balance grommet ini itu kalau dulu tuh ada pertama kali itu di Yonex Voltex 80 Itun. Ya, dulu ada dia bisa milih tuh kalau misalnya si grommet frame-nya ini mau buat menambah akurasi atau menambah power gitu. Nah, kalau di sini gue sih belum tahu ini gunanya untuk apa ya. Jadi dari filletnya sendiri juga gue belum menemukan ini untuk menambah power atau enggak ya. Tapi buat kalian yang tahu, kalian boleh tulis di bawah ini gunanya untuk apa. Oke? Nah, terus lanjut lagi ke bagian grip. Kalau grip sih ini masih original ya. Cukup oke, gue pakai dan belum meleset ya. Gue udah pakai seminggu, masih oke gitu ya. Tapi buat kalian yang pemainnya pro atau yang udah sering banget main, mending ganti pakai yang aftermarket gitu. Terus di sini juga ada tulisan nanostructure yang gue juga nggak tahu itu apa. Tapi overall dari desain, dari cat-catan semua overall velvet bagus sih. Kalau gue lihat di sini rapi semuanya, belum ada cacat apapun ya. Masih oke semuanya, dipakai seminggu masih oke ya. Gitu, grommetnya juga rapi semuanya. Dan satu lagi di sini tuh dari velvet kan dia ada FTA, FTM dan FT Pro ya. Di sini untuk advance, yaitu untuk pemain pemula sebenarnya. Kalau untuk di lapang, gue udah coba kedua raket ini. Jadi kedua raket ini itu memiliki feel yang menurut gue sih nggak ada perbedaan, sama keduanya gitu. Jadi gue bakal bahas langsung aja.
Kedua raket ini itu bener-bener dia kalau menurut gua itu dia kepalanya itu berat ya. Buat gua terlalu berat sih kalau buat gua, karena kan gua orangnya memang senangnya di depan, kontrol, bukan suka gebuk ya. Tapi ini untuk gebuk, untuk pemain belakang yang sering mukul, ini tuh oke banget raketnya karena dia balance-nya tuh bener-bener di kepala ya. Jadi kalau kita pukul sebenarnya regenerate power-nya tuh lumayan kenceng sih gitu ya. By the way, ini gue pakai senarnya masih pakai senar Philips Turbo Nano 66 ya, Turbo Nano 66. Ini tuh senarnya lumayan besar ya. Jadi untuk gebuk memang jadi kencang. Itu ya, tarikan pun gue pakai 28 ini ya. Jadi kalau gue merasakan selama permainan itu ini tuh kalau di belakang enak, tapi kalau di depan agak terlalu lambat ya, karena kepalanya terlalu berat di depan tuh. Tapi untuk di pemain belakang itu enak banget gitu. Buat kalian yang sebenarnya seneng di belakang, seneng pukul-pukul, ini sih gue rekomen banget raket ini ya. Karena raket ini tuh frame-nya juga cukup kokoh menurut gue ya, nggak ringkih ya. Karena ada beberapa raket tuh senarnya itu kayak kurang stabil ya. Tapi kalau ini tuh mungkin karena menganut frame box frame, jadi dia lebih kokoh ya. Kalau misalnya di smash pun tidak getar gitu. Mungkin untuk smash, gue mau kasih nilai dia 8 dari 10. Karena untuk smash ini cukup enak menurut gue. Untuk kontrol ini juga lumayan cepet sih, cuman agak di depannya agak kurang aja sih. Ya, jadi kurang cepet ya kalau di depan, pemain depan kan harus cepet ya pemain depan, karena ini kepalanya menurut gue sih agak balance-nya terlalu berat di kepala. Jadi depan kurang enak sih. Tapi untuk pukul di belakang, placing, untuk drop shot itu masih oke. Jadi gue kasih nilai kontrol 7 dari 10. Nah, untuk defense ini mungkin menurut gue agak kurang. Karena berat recharge-nya, nggak cepet dan perlu tenaga lebih untuk balikin kok ya. Menurut gue, jadi ini gue kasih nilai mungkin sekitar 6,5 dari 10 untuk defense itu ya. Tapi overall raket ini itu sebenarnya oke banget. Tadi kan kalian udah nebak-nebak nih harganya berapa nih ya. Jadi raket ini itu berharga di kisaran sekitar 300 ribuan lebih lah. Untuk harga segini worth it gak sih sebenarnya? Jadi gue mau masuk ke kesimpulan nih sekarang. Untuk harga 300 ribu ya, untuk harga 300 ribuan, menurut gue ini worth it banget ya. Tentu saja belum tambah senar ya. Jadi tanpa senar tuh harganya sekitar 350 ribuan. Tambah senar kalian bisa pakai senar apapun. Tapi gue saranin untuk raket ini kalian pakai senar yang hard hitting. Jadi untuk senar gebuk ya, seperti BG68, BG68 Ti, BG80 Power gitu-gitu tuh lebih enak sih sebenarnya. Atau Aerobyte Boost itu lebih enak sih sebenarnya menurut gua. Ya jadi ini raket untuk gebuk sih menurut gua. Tapi buat kalian mungkin yang udah pernah coba raket ini juga, mungkin kalian bisa tulis di komen juga rasanya seperti apa sih. Mungkin buat kalian oke aja kok kak di depan, nggak perlu raket-raket yang ringan, tapi ini juga udah oke di depan. Boleh tulis di komen, oke? Terus gue mau bandingin sama raket yang kemarin gue udah bahas di video sebelumnya, kalian bisa lihat di sini ya. Kemarin kan gue bahas tentang raket-raket velvet yang sedikit lebih mahal daripada ini. Nah, kalau menurut gue sendiri, dari harga segitu 300 dan 500 ribuan, sebenarnya gue tidak merasakan banyak perbedaan. Ya, kecuali yang kemarin tuh ada yang Aero Force ya. Yang Aero Force itu lumayan enak, tapi kalau yang lain, gue sih lebih prefer yang ini. Ya, jadi untuk permainan pukul-pukulan atau di belakang, di depan, sebenarnya gue lebih prefer yang ini. Jadi dengan harga yang lebih murah, kalian juga mendapatkan apa ya istilahnya rasa yang sama dengan velvet yang lebih mahal sedikit sih menurut gue. Itu jadi buat kalian yang nggak setuju dengan apa yang gue omongin, kalian bisa tulis juga di komen. Oke? Buat kalian yang mau beli raket ini, kalian bisa cek di toko offline atau online kalian yang biasa kalian beli. Oke? Nah, sekian aja video kali ini. See you next time guys. Bye-bye.